Shalom semuanya. Anak-anak suaranya tadi bagus ya. Suaranya keras-keras, kencang-kencang. Pendiri yayasannya senang karena pujian yang dikarang, dinyanyikan dan mengingat kita tentang Tuhan kita, Tuhan yang besar. Sekali lagi shalom. Ya, senang ketemu dengan kita semua, anak-anak, orang tua. Perkenalkan, nama saya Nicodemus Muslimin. Saya seorang pelayan Tuhan, pendeta, melayani di Jakarta, tepatnya di Uniland, Sudirman, dan sudah lama bersahabat dengan Ibu Prima, sahabat dalam pelayanan juga. Lama tidak komunikasi karena pandemi kan. Jadi saya kira ini di kota apa? Ternyata ada pelayanan. Kita bersyukur karena untuk ajaran 2022 dan 2023 nanti akan masuk ke ajaran baru tentunya. Ya, kita perhatikan bagian firman Tuhan hari ini. Saya diberi tema bagus sekali ya. My future is so bright. Masa depanku sungguh cerah. Siapa yang di sini merasa masa depannya suram? Ada? Nggak ada ya. Masa depan kita cerah. Sama seperti misalnya, kenapa Tuhan setiap pagi Tuhan kasih matahari, mengingatkan pada kita bahwa setiap hari itu adalah setiap hari yang cerah. Karena apa? Setiap ada matahari kita ingat Tuhan memberikan cahaya untuk kita berjalan di hari itu. Berikan kita istirahat, bercahaya lagi, berikan kita istirahat, dan memang masa depan kita cerah. Nah, kenapa masa depan kita cerah? Meskipun kalau saya gambarkan ya, nah ini sebetulnya bulan. Ini bulan, ini manusia mau menjaga bulan. Sepertinya mustahil kan? Ini jauh sekali. Tapi bisa dijangkau meskipun jauh di sana. Karena apa? Karena ada mimpi. Tahu bahwa masa depan itu nggak jauh kok kalau kita jalani. Nah, sama seperti ibaratnya bulan jauh. Wah, jauh sekali. Tapi bisa dijangkau seperti pakai tali ya. Nah, bahkan sepertinya bisa digunakan untuk main basket. Bisa dimasukkan ke dalam keranjang. Wah, saya lihat ini ilustrasi yang bagus sekali. Bagi kita banyak hal yang kadang-kadang nggak mungkin, tapi mungkin. Karena apa? Ya karena tadi ada Tuhan yang bersama dengan kita. Karena Tuhan yang menciptakan hidup kita untuk menjangkau sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, sekarang mungkin masa kita seperti kita orang tua ya, sepertinya sudah lewat. Tapi jangan khawatir, ada anak kita yang Tuhan anugerahkan kepada kita, mereka akan menjangkau masa depan yang cerah, setidaknya bagi kita mereka. Ya, ini bulan bisa masuk ke dalam keranjang basket. Saya berusaha juga ternyata ya. Kita baca, kelihatan nggak? Oh ini. Ya ini ada tulisan Amsal 23 17b sampai 18. Sama-sama kita baca. Oke. 1 2 3. Takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang menarik, yang pertama dalam posisi kehidupan kita ternyata Tuhan. Tuhan ciptakan kita sehingga kita ada. Maka kita harus takut akan Tuhan. Dalam hal ini saya tulis bahwa masa depan itu cerah, bisa dicapai. Salah satunya kita bisa mencapainya melalui apa? Melalui pendidikan. Ya, kita bisa mencapai masa depan itu melalui pendidikan. Saya orang Kalimantan, tapi saya datang ke Jakarta dengan tanpa modal. Artinya modal saya hanya pergi. Setelah itu mau pulang ke Jakarta ke kampung nggak bisa, karena memang modalnya cuma uang saku untuk perjalanan. Tapi kemudian saya di Jakarta sekolah, akhirnya saya bisa S1. Artinya bahwa masa depan itu bukan hanya di
dicapai dengan uang atau dengan kehebatan yang orang tua miliki, tapi bisa dicapai melalui apa? Melalui takut akan Tuhan, hidup berkenan pada Tuhan, dan kemudian melalui pendidikan. Nah, teman saya berkata, Pak Niko, yang bisa mengubah manusia itu ada dua hal. Yang pertama, tentu agama, karena agama mengajarkan kita untuk percaya, beriman, mengenal Tuhan. Tapi yang kedua yang bisa mengubah manusia apa? Pendidikan, sehingga orang tidak terbelakang. Nah, makin ada pendidikan yang baik diberikan kepada anak, membuat anak itu makin bertumbuh ya. Nah, anak-anak di sini senang nggak dididik di tempat ini? Merasa tambah pengetahuan nggak? Tambah pintar? Ya, tadi pintar nyanyi kan? Nah, itu salah satunya. Pasti kalau saya tanya 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah 2 berapa? 4. Nah, sekarang tinggi lagi. 10 tambah 10 berapa? Susah. 10 lagi. 3 tambah 3 berapa? 3 tambah lagi 3 berapa? 6. Yang belum lulus saja udah ngerti. Ya, artinya pendidikan itu mengubah, menambah pemahaman pengetahuan. Makanya ada dua kesimpulan yang teman saya sampaikan. Yang mengubah manusia yang pertama adalah agama, sehingga semua manusia beragama, entah agama apapun kan. Dan guru-guru agama berusaha mengajarkan agama sebaik mungkin sesuai dengan ajaran di dalam agamanya. Yang kedua adalah pendidikan. Nah, pendidikan dimulai dari rumah, lalu ada sekolah, sampai mereka maju, sampai mereka nanti besar dan wisuda, bahkan nanti bisa bekerja. Yang pasti bahwa masa depan cerah bisa tercapai melalui pendidikan. Yang saya mau katakan, anak-anak yang sekolah tempat ini nggak salah, karena lihat visi misinya bagus, bisa dibaca ya di sebelah kanan. Itu visi misi yang sangat indah, ajaran-ajaran tentang Tuhan. Nah, pendidikan itu penting. Kenapa? Yang pertama, mengajarkan kita hidup takut pada Tuhan. Ini harusnya mengajarkan hidup takut akan Tuhan dan hidup mengenal Tuhan. Takut akan Tuhan di sini bukan kita lihat Tuhan jadi seperti lihat hantu ya, bukan. Ada yang takut dengan hantu di sini? Jadi bukan takut seperti itu. Takut pada Tuhan artinya kita menghormati, menghargai. Karena apa? Karena di sini dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau orang berkata kita penting sekolah, ngapain kita sekolah? Karena udah ada presiden katanya, udah ada wakil presiden, udah ada panglima. Ngapain kita sekolah? Sebetulnya penting sekali. Waktu kita sekolah, pengetahuan kita ditambahkan. Tetapi kuncinya pertama adalah hidup takut akan Tuhan. Ya, agama Kristen mengajarkan Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi. Agama yang lain juga mengajarkan Tuhan yang menyayangi manusia. Dan saya mau katakan ini Tuhan Yesus ya berada di sekitar anak-anak. Yesus itu mengasihi anak-anak, sehingga waktu ada orang-orang, anak-anak datang kepada Tuhan Yesus, terutama murid-murid berkata jangan mengganggu Tuhan Yesus, maka Yesus berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka, karena mereka lah yang punya kerajaan Allah, kerajaan sorga. Ya kalau kita mau aplikasikan secara sederhana, jangan halang-halangi anak kita untuk sekolah, karena mereka punya masa depan. Karena mereka itulah yang memiliki masa depan. Nah, dalam konteks secara rohani, jangan menghalang-halangi anak datang pada Tuhan, karena mereka punya masa depan dan kerajaan surga dalam Tuhan mereka. Jadi semua anak
seperti pujian yang diciptakan oleh Ibu Prima sebagai pendiri Yayasan Tempat ini. Semua anak itu adalah milik Tuhan. Mereka semua itu istimewa, sempurna, berharga. Jadi kalau kita lihat anak kita, meskipun dia kurang pintar, bukan berarti dia bodoh. Mungkin dia belum mengetahui sesuatu. Kalau dia sedikitnya nakal, bukan berarti dia liar. Bisa diarahkan. Nah, tinggal dididik. Sehingga semua anak istimewa, berharga, sempurna. Saya lihat anak saya berharga, sempurna. Saya mau mereka mencapai cita-cita mereka. Saya mau mereka sekolah dengan baik. Nah, ini anak-anak ini ganteng-ganteng kan? Nah, yang mana yang ekstra? Oke. Yang Renado? Ya, ganteng-ganteng semua nih. Nah, hari ini mau dilepaskan bukan untuk main keluar ya, jadi masuk SD. Nah ini anak-anak cantik tadi nyanyi ganteng, wah kostumnya bagus, wah hebat semua. Ini masa depan ya, saya yakin bisa berhasil. Kenapa? Ya saya contohkan diri saya orang Kalimantan, jauh di sana, bisa ke Jakarta. Dalam takaran orang di sana saya sudah berhasil. Saya yakin anak-anak kita ke depan nanti 30 nanti, waduh mereka jadi orang yang hebat. Yang memang kita harus support kehidupan mereka yang terbaik. Karena mereka milik Tuhan. Ingat, mereka ini milik Tuhan ya. Hanya dititipkan pada orang tua supaya diarahkan, diajarkan, disekolahkan tempat sekolah yang terbaik, mengajarkan pengertian, hubungan dengan Tuhan, dan supaya mereka mencapai kehidupan mereka yang maksimal. Karena tadi manusia itu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, dalam gambar Allah itu sendiri. Nanti bisa dijelaskan tentang gambar dan rupa Allah. Artinya kita diciptakan seturut dengan ya karakter Tuhan. Dan Yesus begitu menyayangi anak-anak. Kita orang tua sayang, Yesus lebih sayang lagi, sehingga anak-anak ini berharga. Sehingga hiduplah takut akan Tuhan. Ya anak-anak ya, takut akan Tuhan. Hormati orang tua, hormati guru, dengar-dengaran. Karena anak-anak sekarang sering main gadget ya, Android, HP. Lihat-lihat apa namanya, permainan, banyak hal di situ. Termasuk juga anak saya kalau nggak di-rem, wah, 14 kita. Malah kita nggak bisa punya uang untuk mendidik mereka. Nah ini anak-anak mendidik takut akan Tuhan, menghormati guru, dan berdoa. Jangan lupa berdoa itu penting. Saya ingat pertama Bu Prima sangat bergumul tentang pendidikan, sehingga berdoa pada Tuhan. Wah, kisahnya menarik sekali. Tetapi Tuhan tunjukkan tempat ini, dan Tuhan bukakan visi, sehingga saya mendatang kita berdoa bersama-sama. Apa yang daripada Tuhan itu terlaksana, dan masih banyak mimpi-mimpi yang akan terus dikerjakan untuk kemajuan anak-anak, untuk kemajuan orang tua. Kalau anak-anak maju, orang tua maju, daerah maju, masa depan cerah, hidup kita bahagia. Nah, sehingga ya saya pikir akan Tuhan, anak-anak harus dididik rajin belajar. Siapa di sini anak-anak yang rajin belajar? Wah, siapa namanya? Salom minta. Wah, hebat. Yang lain siapa? Yang rajin belajar? Naomi. Waduh. Naomi paling kencang suaranya ya. Nyanyinya paling kencang. Waduh. Ya rajin berdoa ya, sayang pada orang tua, takut akan Tuhan, apa yang baik kita lakukan. Nah, anak-anak tahu nggak? Ada orang yang berhasil meskipun mereka nggak punya tangan, nggak punya kaki. Teman-teman di sini punya tangan nggak? Coba, yang cuma punya satu tangan siapa? Nggak ada ya? Dua tangan? Nah. Kaki punya semua?
Jadi punya tangan, punya kaki, punya mata, punya telinga, punya mulut gak? Ya, semua lengkap kan? Tapi satu orang ini, dia namanya kucing. Dia nggak punya tangan, dia nggak punya kaki. Nah, nanti bisa nonton ya, di YouTube juga ada tentang dia. Akhirnya ini orang berhasil. Justru dialah yang memberikan motivasi, kekuatan kepada orang yang punya tangan, punya kaki. Aneh ya, ada orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, memberikan kekuatan kepada mereka yang nggak punya tangan, nggak punya kaki. Nah, semua kita termasuk orang tua di sini punya tangan, punya kaki ya. Tapi dia berkata, saya nggak marah pada Tuhan. Saya bersyukur justru melalui ini Tuhan kasih kesempatan saya untuk melakukan banyak hal. Sehingga kalimat dia bagus bahwa masa depan tidak ditentukan oleh garis tangan. Bahkan orang yang tidak punya tangan pun punya masa depan yang cerah kalau mau berusaha. Siapa yang nonton yang Amerika? Ya, betul. Ada penyanyi Indonesia yang lagi booming, matanya ada sedikit masalah ya. Kemudian suaranya merdu. Kita sampai merinding dengan suaranya. Bahkan juri-jurinya sangat gembira karena punya talenta. Dan kemarin saya forward yang Presiden Jokowi sampaikan bahwa dia harus membawa nama Indonesia. Dengan kata lain, ada orang yang terbatas, tapi mereka nggak mau dalam batasan itu, mereka mau keluar dari batasan. Nah, ada orang terbatas seperti ini, nggak punya tangan, nggak punya kaki, mereka keluar dari batasan. Akhirnya apa? Sukses, mencapai cita-citanya. Jadi jangan khawatir dengan anak-anak kita. Mungkin sekarang kurang kita, nanti Tuhan tambah-tambahkan. Ada Tuhan pakai guru-guru untuk melengkapi mereka. Dan Presiden Obama, siapa anak-anak kenal Presiden Obama? Presiden siapa itu? Amerika. Ya, dia berkata terus belajar, terus bermimpi, ya, terus bertanya mengapa. Jangan puas dengan apa yang sudah kita miliki, tetapi jangan pernah berhenti percaya dengan kekuatan kita, dengan apa? Imajinasi kita, kerja keras kita, karena itu bisa mengubah dunia. Jadi jangan pernah berhenti. Anak-anak yang tadinya semangat belajar, tadi semua semangat belajar kan? Jangan berhenti, semangat terus belajar. Nah, nanti akan mencapai mimpinya. Lain cita-citanya setinggi yang Tuhan anugerahkan. Jadi kenapa pendidikan itu penting tadi? Orang takut akan Tuhan. Siapapun dia yang terbatas bisa Tuhan pakai menjadi alat Tuhan. Saya terbatas, Ibu Prima terbatas, mungkin Bapak Ibu juga terbatas. Tak terbatas materi, tak terbatas ini dan itu, tapi Tuhan tidak terbatas. Kita semua punya Tuhan, minta pada Tuhan supaya menyediakan, supaya anak kita berjalan di dalam garis mencapai tujuan mereka. Dan kemudian karena pendidikan itu mengubah hidup. Jadi pikiran orang itu diubahkan. Kalau orang itu belajar. Saya dari desa, tapi saya rajin baca. Siapa anak-anak di sini rajin baca? Baca apa biasanya? Komik. Bagus. Mulai dari kecil ya, baca komik. Apa buku-buku seperti ini yang sudah disediakan. Asal mula apa itu? Manusia mungkin. Baca semua buku supaya pintar. Jadi apalagi gadget bisa dibaca. Kalau di gadget ada cerita-cerita yang bisa dibaca di sana. Itu mengubah pikiran, cara pandang, mengubah mindset kita. Lalu mengubah hati. Saya bertanya di sini bukan hanya mengisi pengetahuan ya, tapi supaya anak itu hatinya diubah. Kenal Tuhan, kasih Tuhan, kasih orang lain. Nah, tadi mungkin mengatakan Pak, kita di sini on time Pak. Wah, bagus sekali. Itu mengubah cara pandang, mengubah hati pikiran kita supaya kita itu berpikir bahwa waktu itu penting. Nggak boleh disia-siakan. Lalu mengubah masa depan. Saya mau tunjukkan lagi.
Siapa? Ketemu bola lampu? Thomas Alva Edison. Ya, Naomi pintar ya. Kemudian yang mau saya ceritakan dulu, waktu sekolah Thomas Alva Edison dikatakan oleh gurunya dia orang yang bodoh. Lalu gurunya merasa tidak sanggup untuk mendidik dia. Akhirnya tulis surat untuk orang tuanya, Bapak Ibu harap ajar anak Anda di rumah karena kami tidak sanggup mengajarnya, anak Anda terlalu bodoh. Jadi dipulangkan ke orang tuanya. Lalu bapaknya nggak tega memberikan surat itu kepada anaknya. Dia simpan di bawah tempat tidur. Tapi kemudian hari mamanya meninggal. Nah, sementara dalam perjalanan waktu Thomas Alva Edison terus belajar sehingga dia berusaha untuk menciptakan bola lampu. Nah, dia berusaha hampir 999 kali. Kalau satu kali lagi tambah jadi 1000. Berselang waktu ternyata terciptalah bola lampu. Kemudian hari Thomas Alva Edison membereskan tempat tidur mamanya, yang kemudian mamanya waktu itu sudah dipanggil Tuhan. Dia menemukan surat. Suratnya adalah ya seperti itu. Tapi pada waktu itu surat yang disampaikan kepada Thomas, mamanya berkata, Thomas, kamu dikeluarkan dari sekolah karena guru nggak sanggup. Kamu itu terlalu pintar. Jadi bayangkan orang tua itu sangat mengasihi anaknya, nggak berani berkata bahwa anaknya bodoh kan. Lalu kemudian kamu terlalu pintar, mereka nggak sanggup, jadi kamu dikeluarkan dari sekolah. Mulai dari sekarang mama akan mendidik kamu. Tapi kemudian hari suratnya yang benar adalah guru nggak sanggup karena terlalu bodoh. Jadi dengan kata lain anak kita nggak ada anak bodoh, semua yang pintar nggak akan bisa hasilkan karya. Sehingga seorang namanya Malala, dia memperjuangkan tentang berkata, satu pensil, satu buku, satu orang anak, satu orang guru itu bisa mengubah masa depan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, mungkin punya satu pensil, punya satu buku, punya satu guru mungkin, bahkan sedikit sekali yang kita miliki. Tapi ingat, itu bisa mengubah dunia. Itu yang dikatakan oleh Malala. Saya percaya anak kita bukan hanya mengubah dalam keluarga, tapi juga mengubah untuk masa depan kita, bahkan menjadi alat Tuhan bagi daerah kita, mungkin bagi Indonesia. Kita nggak tahu suatu hari nanti. Maka takutlah akan Tuhan. Bawalah anak kita mengenal Tuhan. Bawalah anak kita untuk mendapat pendidikan yang terbaik. Dan orang tua harus kerjasama dengan guru, dengan sekolah, supaya ini nyambung. Jadi ketika ada kerjasama, guru ingin capai yang terbaik, keluarga ingin capai yang terbaik, anak-anak maksimal didorong untuk mendapat hal yang terbaik. Nah, saya berdoa anak-anak depan ini mendapatkan masa depan yang cerah. Dan tentu tema ini diberikan oleh staf atau guru atau pendiri yayasan karena memang mimpinya adalah ingin anak-anak kita menjadi anak yang meraih hal yang terbaik. Ya, anak-anak angkat tangan. Siapa yang ingin mendapatkan masa depan cerah? Naomi. Ya, kalian semua pasti mendapatkan hal yang cerah di depan. Asal semangat belajar, ya, semangat belajar, datang ke sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh, lakukan